Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Hopefully you are good. Semoga kalian baik-baik saja ya. Guys, today we are going to continue our discussion. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita from Unit 2, Lesson 4. What are you going to do for your birthday? Nah, kita akan melanjutkan dari Unit 2, lesson yang keempat, yaitu What are you going to do for your birthday? Nah, this is the review one. Nah, hari ini adalah kita akan mereview. Jadi pembahasan hari ini kita hanya mereview materi apa sih yang sebenarnya kita pelajari di Unit 2 lesson yang keempat ini. Oke, so let's directly to our discussion. Kita langsung saja ke pembahasan kita hari ini. Oke. So, from Unit 2 lesson 4, we have this kind of question. Jadi, di Unit 2 lesson yang keempat ini ada pertanyaan seperti ini, ya kan? Di buku kalian pasti masih ingat dong ya pertanyaan seperti ini, yaitu what are you going to do for your birthday party? Apakah yang akan kalian lakukan di hari ulang tahunmu atau di pesta ulang tahunmu? Misalnya seperti itu. Ya enggak? Masih ingat enggak? Oke. So, for example, this one from this picture, how do you think? Nah, misalnya dari gambar ini Miss Pipin bisa jawab seperti ini. Oke, I'm going to go ice skating with my brother. Saya akan pergi bermain ice skating bersama saudara laki-lakiku. Nah, misalnya ada jawaban seperti ini, atau mungkin jawaban kalian punya jawaban lain, boleh. Oke, kita akan lanjut. Nah, ada pertanyaan dengan what, ya enggak? Ya kan? What are you going to do, ya kan? Nah, what ada be, ada subject, ada going to, lalu ada verb 1. Kalau kalian perhatikan di pertanyaannya, what, be-nya adalah are, dan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, I'm going to go ice skating with my brother. Di situ ada be, going to, plus verb 1. Ada subjeknya I, udah pasti ada subjeknya ya. Be-nya itu ada am, lalu going to, verb 1-nya adalah go. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang ini semua, oke? Nah, misalnya yang Miss Ipin tadi bilang yaitu am going to lalu go, ya kan? Oke, let's continue to the vocabulary firstly before we continue our discussion. Nah, kita ke bagian vocabulary seperti sebelum-sebelumnya. Selalu ya, kalau review kita pasti akan mengulang kata-kata baru yang kita dapat di lesson tersebut, ya kan? Jadi kita kesini dulu sebelum kita langsung lanjut lagi nanti di pembahasan kita kali ini, oke? Nah, masih ingat nggak ini apa? Ya, this is Ferris wheel, oke? Ferris wheel atau kincir gitu ya. Kincir ria. Kalau naik ini tuh sepertinya gimana ya? Udah nyampe atas gitu, kayak melihat bawah, waduh gitu ya. Takut atau gimana, tapi kadang menyenangkan juga, ya enggak? Nah, lanjutnya. Nah, kalau yang ini nih lebih ekstrim lagi, guys. Ini adalah roller coaster. Nah, bagian ini kalian kalau yang belum pernah naik roller coaster mungkin di Jogja ada, atau mungkin di Salatiga, mungkin di waterpark kadang-kadang ada seperti ini juga, roller coaster seperti ini. Oke. Ini agak lebih ekstrim guys daripada Ferris wheel. Next. Nah, bumper cars. Bumper cars ini atau kalau Miss Yupin sih mengenalnya ya pasar senggol gitu. Kalau main bumper car ini ada mobil-mobil yang kalian kendarain satu sama lain sampai bertubrukan gitu lah. Gitu. That's why said as bump. Bump itu bertubrukan gitu. Next. Nah, ini adalah amusement park. Pasti seneng ya kalau udah ke amusement park ya. Di situ banyak banget wahana yang bisa kita naiki atau game-game seru gitu. Next. Horseback riding, naik atau mengendarai kuda gitu ya. And this is water park. Nah, yang Miss Ipin tadi bilang di Jogja ada kan ya water park ya, yang paling dekat dengan kita ya. Atau mungkin di Magelang ada. Oke. Nah,
Guys, kita sudah uh, lihat satu persatu, kita ulang satu persatu vocab yang ada di lesson 4 ini atau kata-kata baru yang kita dapat. Sekarang saatnya kita ke pembahasan pokok kita. Oke, let's go to our discussion. Oke, so let's continue. Nah, kita akan langsung lanjut. Oke, yang tadi Miss Yupin tanyakan ya, ada pertanyaan seperti ini kan ya. What are you going to do for your birthday party? Nah, dari pertanyaan ini terdiri dari what, kata tanya, oke, dan ada be yaitu are, tambahkan subjek you, lalu ada going to, lalu verb one yaitu, lalu objek atau complement atau pelengkap gitu ya, rest of the sentence. Jadi sisanya itu apa? Di sini yaitu for your birthday party, untuk pesta ulang tahunmu gitu ya. Oke, let's one by one to discuss. Nah, ada kata what. What ini adalah question word, yaitu kata tanya yang dipakai. Oke, and the next one are. Are adalah be. Oke. Lalu ada you itu sebagai subject. And then going to, oke, ada going to. Lalu do sebagai verb one, oke, or verb base, yaitu kata kerja dasar. Oke. Lalu ada for your birthday party. Nah, ini tadi yang Miss Ipin bilang dengan object or complement. Oke, nah ini adalah sebagai objeknya atau pelengkapnya atau rest of the sentence, sisa dari kata-kata di kalimat ini gitu ya. Jangan lupa ada question mark karena ini bentuk kalimatnya adalah question ya kan. Oke, so one more, we got this. Jangan lupa ada question wordnya, ada be, ada subject, ada going to, lalu verbnya adalah verb 1, bentuk dasar atau kata kerja bentuk dasar atau kata kerja bentuk yang pertama gitu ya. Lalu complement dan juga ada question mark. Oke, the next one. Nah, be going to is used to tell plan. Jadi be going to itu dipakai untuk mengatakan rencana. Oke. Go to the next one. Oke, this is the response. Nah, jawabannya ya tadi ya. Ada I'm going to go ice skating with my brother. So, from this sentence we got the subject be and then going to, verb one, object or complement. Jadi ada elemennya tuh ada ini aja, apa aja, yaitu subject, ada be, ada going to, ada verb 1, lalu ada object atau complement gitu ya. Oke, let's discuss one by one. Nah, I sebagai subject. And then am itu adalah be. Lalu ada going to dan juga setelah going to diikuti oleh go yaitu sebagai verb one. And I skating with my brother as the object or complement. Nah, disinilah subject dan be going to itu kalian harus lihat. Kalau misalnya be going to itu, kalau be going to selalu ada ya. Nah, be-nya kalian harus lihat subjeknya itu siapa. Kita memakai be, is, am atau are gitu ya. Kalau going to sudah pasti mengikuti. Nah, setelah going to sudah pasti diikuti verb 1. Sekali lagi verb 1 ya. Itu. Yang pasti be-nya kalian harus tahu. Subjeknya itu siapa? Apakah I? Berarti am. Apakah he, she, it? Kalau he, she, it yaitu ya is ya. Kalau you, they sama we adalah are gitu ya. Sekali lagi harus hafal be-nya itu dipakai untuk subjek itu harusnya yang mana gitu ya. Oke, let's continue. Kita akan langsung lanjut lagi. Be going to is use, what is it? Kita pakai untuk apa? Nah, di sini dikatakan dengan telling something is or are going to do, yaitu sesuatu yang akan dilakukan. Kan tadi bilangnya untuk mengatakan rencana gitu kan ya. Nah, it's mean sesuatu yang akan dilakukan gitu ya. Oke, let's continue again. When is it? Nah, dengan when is it itu asking the
time. Nah, ini adalah kalimat lanjutan. Biasanya kalau misalnya ada something, misalnya kamu bilang aku mau ulang tahun, terus pasti kata ditanya kapan gitu kan ya. Nah, ini kita bahas di sini. Let's continue to discuss this one. Sekali lagi, asking the time yaitu menggunakan when, menanyakan waktu. Oke. In here the response can be it's on, for example, March 6th gitu ya. Nah, contohnya itu ada di misalnya pada tanggal 6 Maret, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari jawaban ini yang dipakai untuk telling the time atau mengatakan waktu, menyatakan waktu gitu ya. Nah, yang kita pakai itu ordinal number. Kan di situ ada kata 6 gitu ya. March 6, Maret tanggal 6 gitu. Itu adalah ordinal number. Nah, ordinal number kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu first. Kalau kalian perhatikan kata first ini di belakang kata ada st ya kan. Itu sebabnya ketika kalian memakai huruf, maka huruf satunya harus dikasih huruf st tapi di atas gitu ya. Kayak misalnya kalau dalam matematika kalian tulis seperti pangkat gitu. Nah, itu kecil di atas gitu. Oke. Lalu second, yang kedua. Oke. Di belakangnya ada nd, second gitu ya, nd lagi. Jadi ada angka 2 lalu kalian tulis nd gitu. The next one third. Oke. Ketiga ada rd. Oke. Next one fourth, yang keempat. Oke. Next fifth, 5. Then sixth, ke-6. Seventh, ke-7. Yang ke-8 yaitu eighth gitu ya. And then go to the next one, ninth, yang ke-9 and tenth gitu ya, yang ke-10. Nah guys, sekali lagi kalau kalian perhatikan yang di belakangnya 1 itu pasti st, yang belakangnya 2 adalah nd, yang belakang 3 yaitu rd, sedangkan 4 sampai dengan 19 itu belakangnya ada th. Miss 11 kan belakangnya 1, iya benar, tapi kita bilang dengan 11th gitu, 12th gitu. Oke, lalu 13th gitu. Oke, guys, ngerti ya? Nah, baru mulai 21 baru kalian bilang dengan 21st gitu. Yang ke-21. 22 ya berarti 22nd, 23rd. Nah, 4 sampai dengan yang 9 automatically pakai TH. 30 pakai TH juga. Oke, yang puluhan pakai TH. Ngerti ya? Oke. So, these are the ordinal numbers. Let's go to the examples. Kita langsung lanjut ke bagian contoh-contoh. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. What are you going to do for your birthday? Apakah yang akan kalian lakukan untuk ulang tahunmu? For example, this picture masih ingat ya tadi ya, yaitu bumper car ya. Jadi jawabannya I'm going to go playing bumper cars with my friends. Misalnya seperti ini, I'm going to go, playing bumper cars with my friends. Atau kalian bisa jawab dengan I'm going to go riding bumper cars gitu. Atau Miss, kalau saya langsung pakai ride boleh nggak? Berarti seperti ini, I'm going to ride bumper cars gitu. Nah, sekali lagi, kalau ditanya dengan what are you going to do? Sekali lagi, are you. Maka you itu kan bisa jamak, bisa tunggal ya. Bisa kamu yaitu tunggal dan jamaknya adalah kalian gitu kan. Kalau kamu maka kalian jawabnya dengan I am. Tetapi kalau kalian maka kalian jawabnya dengan we are. Sekali lagi, you secara jamak kalian menjawabnya berarti we are. Kalau you tunggal maka kalian menjawabnya dengan I am. Let's go to the next one. Nah, contoh kedua,
ada ini. Kalau ditanya dengan what are you going to do for the Chinese New Year Eve, misalnya Miss Pipin kasih gambar lagi dinner gitu lah ya, maka kalian jawab dengan I'm going to have dinner with my family. Misalnya seperti itu. Oke, ini contoh-contoh kalimat tanya dan juga responnya atau jawabannya. Oke. Nah, sudah ngerti ya bagian ini ya? Sudah dong pastinya ya, kan waktu di pembelajaran biasa Miss Pipin juga udah kasih ya. Oke, nah kita akan langsung lanjut lagi. Oke, let's continue again. Kita akan langsung lanjut lagi. Oke, what are you going to do for your brother's birthday? Nah, apakah yang akan kalian atau kamu lakukan untuk ulang tahun saudara laki-lakimu? Nah, ini contoh selanjutnya ya. Ini lebih lengkap guys contohnya, karena ada penggunaan when tadi, oke? Menanyakan waktu tadi ya. Nah, contohnya di sini nih, apa ini kira-kira? Ya, we are going to make a birthday party for him. Nah, di sini you-nya berarti jamak karena dia jawab dengan we are, oke? Dia akan membuat party ya atau pesta buat saudaranya itu. Lalu ditanya dengan can you come? Nah, kita diundang gitu. Can you come? Apakah kamu bisa datang? Lah, kita pasti tanya dengan when is it? Kapan gitu kan. Kalau mau datang pasti kita tanya kapan itu. Ataukah mungkin kita nggak bisa? Tentunya kita akan harus menanyakan dulu kira-kira kapan, apakah kita bisa datang atau enggak. Oke. Kalau kita bisa datang maka kita akan bilang sure atau pasti gitu ya. Baiklah gitu. Nah, kalau tidak maka kalian akan menolaknya misalnya dengan cara I'm so sorry, I have to, misalnya minta maaf saya nggak bisa datang, saya harus ke misalnya kemana, saya harus ngapain gitu ya. Nah, di sini contohnya 27th February 27th, oke? The 27th of February. Nah, cara jawabnya gitu ya. Sekali lagi bacanya kalau misalnya seperti ini, maka kalian jawab dengan on 27th of February. Oke. Yang di tanggal yang ke-27 di bulan Februari. Seperti itu. Atau secara singkatnya ya kita jawab dengan tanggal 27 Februari gitu. Oke. Nah, ini dia. It is on February 27th. Oke, atau sekali lagi yang lebih tepat yaitu kalian bilang dengan on the 27th of February. Begitu. Oke, guys? Oke, understand? Iya, mengerti ya? Oke. Sekali lagi ini contoh-contoh buat kalian. Nah, kalau begitu kita langsung ke exercise. Kita ke latihan ya. Miss Pipin akan kasih clue buat kalian supaya kalian bisa menjawab dengan clue-clue tersebut. Yang pasti ada kata-kata, ada picture yang kalian bisa amati supaya kalian bisa menjawab. Miss caranya gimana? Nah, kalian harus membuat kalimat tanyanya dan juga responnya. Oke? Let's go. Mari kita langsung lanjut. I said before we continue to the exercise. Nah, kita lanjut ke exercise atau latihan yang pertama. Oke, this is the clue. Birthday. The other clues. Ada picnic with family, lalu ada 7 of March. Oke, coba kalimat tanyanya seperti apa, lalu responnya bagaimana. Sudah? Cepet banget ya. Kalian memang pintar-pintar. Next, on weekend, lalu ada shopping with mom, and then the 2nd of March. Gimana? Sudah juga. Waduh, memang kalian ini benar-benar pintar. Senang Miss Pipin dengarnya. Oke, next. Nah, selain kalimat pertanyaan dan juga responnya ternyata ada ini. Ini adalah the scramble, bukan egg ya, bukan scramble egg tapi scramble words gitu. Nah, sekarang coba please unscramble the words. Nah, kira-kira bagaimana kalimatnya? Ada do, what, weekend, going to, are, next, and you. Kalau sudah, kita ke selanjutnya. Ya, ada with, I'm, my, friends, going to, camping, dan go. Ayo, sudah bisa? Kalau sudah, guys, we are going to stop here. Kita harus berhenti sampai di sini dulu karena
we have to go to the review test karena kalian harus tes sekarang. Oke. So guys, I think those all for today. Itu semua yang bisa Missy penjelaskan buat kalian di review materi ini. We are going to go and meet in the next meeting. Kita akan lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya nanti. Have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan. Good luck for your test. Semoga kalian berhasil dan juga bisa mengerjakan tes dengan baik. And God bless you. Tuhan memberkati kalian. Bye-bye everybody.